Future View Tech merupakan platform iklan yang didirikan dengan konsep bagi hasil. Sejak diluncurkan pada 2019, perusahaan ini telah mencakup pemasaran internet dan menanggulangi berbagai kendala industri. Dengan pembagian hasil sebagai konsep bisnis, memanfaatkan basis data besar beserta platform iklan, ini merupakan terobosan industri melalui model data terbaru. Future View Tech selalu konsisten terhadap prinsip dan tujuan pendirinya. Merekrut para talenta secara global, mengenalkan ekosistem periklanan basis data besar kepada dunia, sehingga siapa saja memiliki akses terhadap data dan pembagian hasil, serta menjadi wirausaha hanya melalui klik iklan. Semenjak revolusi industri, periklanan telah berevolusi mulai dari penjualan pintu ke pintu dan atau mulut ke mulut, brosur, hingga lingkaran lebih besar dengan melalui televisi sampai abad ke-21. Generalisasi paling sukses dan efisien ialah melalui internet. Perusahaan-perusahaan dengan aktivitas tinggi dapat memasang iklan ke ponsel para penggunanya dengan lebih akurat melalui megadata, hingga meningkatkan popularitas dan kinerja mereka. Seluruh perusahaan terkemuka dunia rata-rata menghabiskan ratusan miliar dolar per tahun untuk iklan daring, dan jumlah ini selalu bertambah. Namun, semua biaya ini mengalir ke platform daring global tertinggi seperti Google, Facebook, YouTube, Alibaba, Amazon, TikTok, dan platform-platform hebat lainnya. Seiring dengan tumbuhnya permintaan pasar sebagai platform layanan iklan komprehensif, Future View Tech memiliki 3 bagian utama. 1. Bagian periklanan. Pengguna dapat mengunggah video atau komoditasnya ke dalam aplikasi, berbagi pesan dengan pengguna lain, hingga mempromosikan komoditas mereka, saling menguntungkan satu sama lain. 2. Model bagi hasil. Selesaikan misi harian dengan menonton video dan dapatkan lebih banyak viewpoint. 3. Ekosistem perdagangan elektronik. Menggerakkan pengeluaran pengguna dan aktivitas promosi melalui sistem, meningkatkan permintaan domestik, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Misi Future View Tech ialah membangun industri periklanan terbesar di Asia, infrastruktur terkuat, entitas periklanan satu atap, dan platform layanan iklan komprehensif yang menghubungkan konsumerisme beserta umpan balik dengan menyediakan klien sebuah layanan berkualitas tinggi, presisi, kenyamanan, dan efisiensi. Future View Tech menjadikan internet bekerja untuk Anda, menghasilkan solusi ekosistem periklanan paling unggul. Teman-teman semua, sebelum saya mulai, saya pengen cerita bahwa dunia itu berubah dengan sangat cepat sekali ya. Nah, maksudnya berubah dengan sangat cepat itu seperti apa? Nah, kita bisa melihat sekarang itu dunia itu bergeser ke sebuah tren digital. Oke, nah dari lembaga keuangan, tadinya Anda kalau mau transfer uang, Anda harus transfer tuh bawa uang cash Anda pergi ke bank, Anda isi-isi tuh yang perlu diisi, taruh uang Anda, baru uangnya bisa tertransfer. Sekarang, Anda kalau mau transfer uang, bisa lewat handphone, Bapak Ibu. Bisa lewat digital, Anda tinggal klik, uang bisa tertransfer. Terus, ada tempat berbelanja. Dulu kalau Anda berbelanja, Anda harus ke tempat-tempat market terdekat dari tempat Anda. Sekarang Anda kalau mau belanja, tinggal klik-klik doang, tiba-tiba barang belanjaan Anda bisa datang ke tempat Anda. Oke, selain itu ada juga berbagai transportasi. Dulu kalau teman-teman semua di sini ya, kalau mau transportasi kemana-mana harus manggil Bapak Ibu ojek dulu. Dulu namanya bukan Gojek ya, kita kan di zaman dulu tuh bilangnya ojek. Jadi, "Pak, sini Pak, anterin saya." Baru nawar tuh. Misalkan, "Kembang Kedua berapa Pak?" 100.000. Wah, mahal banget, 20.000 nggak bisa Pak. Zaman dulu kan kayak gitu ya, kita mesti offline. Zaman sekarang, kita dengan lewat handphone aja, tinggal klik-klik, langsung datang, Pak ojeknya datang, nggak perlu tawar-menawar, kita langsung dianterin ke tempat, lebih aman lagi. Bahkan sampai juga ke media promosi dan iklan, yang zaman dulu, nggak digital, sekarang pun beralih ke digital. Ini yang akan saya ceritakan lebih lanjut setelah ini. Nah, bisa dilihat sendiri ya, ini dari Bill Gates, om saya, teman-teman semua ya, pendiri Microsoft itu bilang, kalau Anda nggak bergeser ke online, jadi Anda nggak mau berubah, tetap di sana aja, maka Anda sedang mempersiapkan diri Anda untuk bangkrut. Jadi kita itu harus bergerak ke
dunia digital, ke dunia online. Kalau enggak, Anda akan ketinggalan zaman. Nah, sekarang kita bahas tentang media promosi dan iklan nih. Perkembangannya seperti apa dari waktu ke waktu. Oke. Nah, pada awal-awal Bapak Ibu, zaman dulu, tahun 1980-an, itu tren promosi dan iklan itu dari mulut ke mulut. Jadi kalau Anda mau promosikan sesuatu, kalau Anda ini, yang tahun 80-an mungkin ngerti ya, itu promosi itu dari mulut ke mulut, dari cerita gitu. Mulut ke mulut tuh bukan ciuman Bapak Ibu ya, tapi cerita. Jadi dari saya cerita ke A cerita ke B. Jadi bukan bukan ciuman Bapak Ibu. Nah, misalkan kalau mulut ke mulut kayak gini, misalkan saya jualan, tahun 80-an misalkan saya jualan sapu, saya cerita sama teman saya, "Bro, gue ada sapu bagus, lu sekali sapu, semua debu 99,9% hilang." Wah, terus dibilang, "Wih, keren juga ya." Nah, teman saya itu ceritakan lagi ke temennya, "Bro, temen gue ada barang bagus, dia punya sapu, sekali sapu 9,9% debu hilang." Nah, zaman dulu Bapak Ibu teman-teman semua, promosi itu dari mulut ke mulut, dari satu orang ke orang lain, saling cerita-cerita. Nah, satu dekade kemudian mulai bergeser, karena tahun 90-an muncul media cetak. Jadi apa-apa tuh mulai bergeser ke media cetak, mulai muncul koran. Orang-orang tiap hari sekarang jadi bacanya bukan sekarang, orang-orang pada kala itu menghabiskan waktunya untuk ngebaca. Baca koran, baca tabloid, baca kalau tahun 90-an buat yang mungkin generasi lahir 90-an, bacanya Bobo ya, inget nggak yang kelinci-kelinci itu kan? Jadi semua orang sukanya baca. Nah, dari media cetak itu, karena attention atau perhatian orang-orang itu ada di media cetak, maka iklan pun diiklankan ke media cetak. Karena banyak orang yang taruh perhatiannya ke media cetak ini. Akhirnya iklan-iklan muncul di media cetak. Jadi kalau Anda baca koran atau baca majalah, pasti ada iklan-iklannya. Karena attention atau perhatian orang-orang kala itu sedang fokus ke media cetak. Nah, satu dekade berikutnya mulai muncul media siaran teman-teman, yaitu televisi ya. Jadi dari dulu orang baca koran, terus mulai bergeser ada televisi. Ketika ada televisi, lagi-lagi teman-teman, attention orang-orang, tadinya kan baca media cetak stagnan ya, kayak cuma ngebaca doang. Nah sedangkan media siaran ada warna, ada suara, ada video, jadi lebih lebih nyata, lebih hidup. Karena itu attention orang, perhatian orang dari media cetak berubah ke media siaran. Mereka melihat ini lebih menarik nih. Jadi orang berbondong-bondong pindah ke media siaran ngeliatnya. Nah, karena media siaran ini rame, iklan pun pindah ke media siaran. Karena itu banyak di media siaran tuh keluar iklan-iklan. Makanya kan teman-teman kalau misalkan nonton RCTI, Indosiar gitu kan, tukang bubur naik haji, bajai bajuri kan. Nah, kalau Bapak Ibu lagi nonton nih, biasanya lagi seru-serunya. Misalkan kalau zaman sekarang kan lagi yang lagi hits pelakor ya, tiba-tiba ada pelakor ketahuan, langsung kaget. Terus semuanya di-zoom in kan, langsung kaget semua, tiba-tiba iklan. Nah, itu disengaja Bapak Ibu, karena pas lagi tegang-tegangnya, Anda lagi fokus-fokusnya. Ketika Anda lagi fokus, disajikan iklan, tek. Jadi Anda mau nggak mau akan nonton ini. Nah, karena itu zaman itu media siaran jadi media promosi dan iklan terbaik, karena orang perhatiannya ke sana semua. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai bergeser lagi teman-teman. Jadi ke media internet. Kenapa? Karena zaman sekarang kita semua pakai yang namanya handphone. Jadi kita lihat handphone kita terus nih. Mungkin sehari teman-teman bisa menghabiskan waktu melihat handphone Anda, itu mungkin bisa sampai 8 hingga 12 jam mungkin. Nah, bayangin, ini perhatiannya tuh jauh lebih masif, jauh lebih luar biasa dibandingin media siaran dan media cetak. Oleh karena itu, iklan pun pindah teman-teman dari di iklan di TV banyak jadi ke media internet. Karena itu teman-teman, kalau Anda buka internet, pasti kena iklan. Lagi iseng-iseng Google tiba-tiba nongol Shopee, tiba-tiba Shopee, Shopee. Sampai Anda enak sendiri dengarnya, apa sih ini Shopee, Shopee. Terus tiba-tiba dengar lagi eh, Tokopedia. Waduh, Bapak Ibu ya. Jadi nggak bakal terhindar dari iklan. Nah, iklan zaman sekarang itu masuknya ke media internet. Karena sekarang seluruh attention orang itu ada di internet. Nggak ada orang yang zaman sekarang, sebagian besar orang kan menggunakan internet. Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya, teman-teman bisa lihat nih, media marketing, promosi, dan iklan. Jadi ini salah satu strategi marketing paling penting di setiap. Nah, kita bisa lihat ya, dari berbagai usaha besar yang teman-teman harusnya rata-rata pada tahu nih. Ada dari Adidas, tahun 2018 mengeluarkan hingga 47 triliun rupiah. Ada Nike, Coca-Cola, Nestle, P&G, sampai Samsung, teman-teman paling gede, itu mengeluarkan sampai 145 triliun rupiah.
Jadi berbagai macam perusahaan berbondong-bondong mengeluarkan uang untuk ngiklan. Nah, mereka nggak mungkin keluar iklan asal ngeluarin uang aja, nggak berharap ada feedback atau timbal balik yang positif. Mereka berani keluar uang puluhan hingga ratusan triliun, itu pasti karena ada feedback yang lebih baik. Pasti ada keuntungan yang lebih besar daripada uang yang dikeluarkan. Nah, kita bisa lihat nih, ini kan di seluruh dunia. Kalau di Indonesia sendiri, menurut eMarketer, pada tahun 2019, itu total digital advertising berbasis smartphone sampai 37 triliun rupiah. Jadi orang di Indonesia pun perusahaan-perusahaan berbondong-bondong untuk iklan di media internet, di smartphone. Nah, kita lihat dulu nih. Terus kenapa sih perusahaan itu bikin aplikasi? Padahal kan kita download aplikasinya gratis. Terus si perusahaan dapat untung dari mana? Nah, jadi kayak gini teman-teman hitungannya. Perusahaan, entah apapun itu kan sekarang buat aplikasi, membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ini sebagai pengguna, Anda kan download sama pakainya gratis. Misalkan Anda pakai Facebook, Anda pakai Instagram, Anda pakai Twitter, Anda pakai itu, Anda downloadnya gratis kan, Anda nggak bayar. Terus pertanyaannya, si perusahaan dapat duit dari mana? Mereka kan bikin aplikasi itu nggak murah, teman-teman. Nah, si perusahaan dapat uang itu entah dari pembelian atau dari iklan. Jadi misalkan kalau Anda pakai eh, aplikasi edit foto misalkan, Anda kan bakal ditawarin tuh, kalau Anda mau pakai filter yang ini, kalau Anda pakai fungsi yang ini, Anda harus bayar. Anda harus pakai akun premium atau pro. Ketika Anda membayar, perusahaan dapat untung. Cuma masalahnya, sebagian besar orang nggak akan bayar. Tapi tetap perusahaan dapat untung. Dari mana? Dari iklan. Jadi ketika Anda pakai aplikasi kan suka tiba-tiba nongol iklan tuh. Nah, ketika nongol iklan itu, si perusahaan ini dibayar, teman-teman, oleh pengiklan. Jadi, entah Anda membayar perusahaan atau enggak, perusahaan akan tetap dapat untung. Entah itu dari iklan atau pembelian. Nah, terus kita bisa lihat nih penguasa bisnis digital advertising saat ini dari Google Group, itu Google Ads dan AdSense ya, sampai hampir 1,7 triliun teman-teman. Dari Facebook Group juga sampai 700 triliun rupiah. Benar-benar gede banget. Tanya, kita sebagai pengguna aplikasi nih, pernah nggak sih merasakan keuntungan tersebut? Kayak yang tadi saya bilang, misalkan Anda lagi demen nonton YouTube gitu, Anda lagi demen ngeliatin gosip, ngeliatin paranormal ter tercinta se-Indonesia di penjara kan, Anda lagi nonton gitu kan, wah seru, Anda ketawa-ketawa, tapi Anda dapat uang nggak? Anda nggak dapat. Bayangin, selama ini dari Google, itu kan termasuk YouTube ya, dapat keuntungan sampai ribuan triliun. Sedangkan Anda, kita sebagai pengguna yang nonton hahaha, kita nggak dapat apa-apa. Nah, di sini kita semua pengen tawarin teman-teman, mau nggak Anda mendapatkan keuntungan dari digital advertising? Nah, kalau Anda mau, Anda bisa lihat dulu nih, pasarnya kita, kalau kita mau berbisnis digital advertising itu seperti apa. Nah, di Indonesia sendiri, ini datanya teman-teman, pengguna internet sampai 150 juta orang, smartphone 130 juta orang, jadi penggunanya itu di internet Indonesia itu sampai ratusan juta orang, teman-teman. Oke, nah, misalkan Anda pengen merasakan keuntungan juga dari digital advertising. Saya kasih tahu salah satu caranya. Salah satu caranya adalah Anda jadi YouTuber. Anda jadi, "Hai guys, kembali lagi ke channel saya." Anda buka YouTube, Anda buka channel. Nah, ini ya, membuat channel YouTube Anda, buat video untuk channel Anda. Nanti dari sini, Anda kan buat video nih. Nanti video akan dipasang iklan oleh YouTube. Tugas Anda berikutnya adalah Anda membangun database. Ya, kalau YouTube itu bikin bahasa itu subscriber, tapi sebenarnya subscriber itu database Anda. Jadi nanti ketika ada orang nonton iklan lewat video Anda, perusahaan si YouTube ini kan akan dapat untung. Untungnya itu akan dibagi dua, akan dibagi hasil ke YouTuber-nya. Jadi profit sharing dia antara YouTuber dan juga pihak YouTube. Kita sebagai pengguna nggak dapat apa-apa. Kita nonton, kena iklan, yang dapat duit itu YouTuber dan juga YouTube. Nah, ini salah satu caranya. Kita lihat ya, semakin besar database penonton Anda, saya tekankan, database penonton Anda, semakin besar penghasilan Anda. Bisa dilihat dari penghasilan ini si Asyap, Asyap, yang suka Asyap, Asyap Bapak Ibu ya. Bayangin penghasilan sampai 20 miliar. Kacau kan, ini benar-benar gede banget. Jadi teman-teman mungkin bisa ngerti, kok si Ata kayak gitu sih, Asyap-Asyap, gak jelas banget. Kata dia, bodoh amat, gue Asyap-Asyap dapat duit miliaran per bulan. Gue Asyap-Asyap aja terus.
Karena dia dengan buat video YouTube, dengan asyap-asyap itu, Bapak Ibu teman-teman semua, dapat keuntungan hingga puluhan miliar. Karena database dia kan salah satu yang terbesar se-Asia ya, se-Asia Pasifik seingat saya itu paling tinggi. Nah, tapi masalahnya kalau Anda mau jadi, Anda harus siapin nih teman-teman. Bangun database, Anda perlu ide kreatif, peralatan, kameramen, video editor, dan lain sebagainya. Nah, karena itu, kita di sini menawarkan solusinya. Jadi, kita pengen Anda, sebagai pengguna, juga dapat keuntungan dari dunia periklanan. Nah, caranya kayak gimana? Pertama, Anda nggak perlu ini semua, yang tadi saya bilang, kameramen, studio, dan lain-lain, Anda nggak perlu. Konsepnya seperti ini, teman-teman. Perusahaan nanti akan membuat aplikasi. Oke? Nah, pengiklan, sama kayak tadi, kurang lebih, akan pasang iklan di aplikasi kita. Oke, ini dipasang dengan iklan. Nah, kita sebagai pengguna nanti nonton video. Oke. Nah, pengiklan ini kan bayar ke perusahaan untuk ngiklan di aplikasi kita. Nah, ketika kita nonton video, perusahaan akan kasih kita bagi hasil. Jadi ibaratnya kita yang nonton, kita yang dapat AdSense-nya. Nah, menarik nggak? Kalau Anda ingin penghasilan lebih besar, sama kayak konsepnya di mana-mana, kita bangun database. Kita bangun tanda kutip, kita subscriber. Semakin banyak orang, database kita, yang menonton video kita. Nah, nih, menonton video, ini gara-gara kita ya, database kita nonton video, kita bakal dapat profit sharing yang lebih besar lagi. Nah, ini menarik banget ya, teman-teman. Nama perusahaan kita itu Future Viewtech. Nah, ini Future Viewtech. Terus aplikasi kita, teman-teman, yang tadi saya bilang, perusahaan bikin aplikasi, nama aplikasi kita adalah Vtube. Kita punya visi itu menjadi perusahaan big data terbesar se-Asia Tenggara, dan juga misi kita itu pengen membuat internet bekerja untuk manusia. Jadi jangan kita nggak dapat keuntungan, kita pengen internet ini, tanda kutip, kita perbudak untuk kita menghasilkan uang terus-menerus untuk kita. Nah, ini logonya ya, aplikasi Vtube. Terus, bisnis Vtube ini MLM ya? Atau money game jangan-jangan? Enggak, teman-teman. Bisnis Vtube ini adalah bisnis big data. Big data itu apa, Pak? Data besar. Bukan. Ya, artinya kalau di Indonesia, data besar. Tapi, bukan seperti itu, Bapak Ibu, konsepnya, teman-teman. Nah, konsepnya itu adalah kita ngumpulin informasi itu dari pelanggan, itu dari yang mereka sukain itu apa aja sih? Sehingga kita lebih tahu, oh, misalkan saya pakai internet tuh saya suka banget cari tentang motor gede. Nah, perusahaan big data ini nyimpen data saya. Jadi dia tahu, oh ternyata saya itu misalkan laki-laki usia 24 tahun, suka motor, tinggal di Jakarta, hobinya sekian, zodiaknya apa, segala macam dikumpulin tuh big datanya. Jadi sebuah data. Ini hal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Gojek, hingga Tokopedia. Maksudnya gimana, Pak? Saya masih nggak ngerti. Saya pusing, Pak. Oke, ini saya jelasin. Jadi maksudnya gini, video sharing. Oke, konsep kita kan video sharing nih. Jadi seiring dengan perkembangan aplikasi di depannya, akan ada video umum lainnya seperti video tentang makanan, otomatis olahraga. Gini. Maksudnya gini, kita sebagai pengguna, misalkan, kita suka nonton video tentang makanan. Oke, jadi saya nonton video tentang makanan nih sering. Nah, nanti teknologi big data ini akan menangkap perilaku pengguna. Jadi akan di-save. Oh, ternyata si Paulus ini suka video tentang makanan. Akhirnya, nanti saya akan dikasih video sejenis. Jadi tiba-tiba ketika saya buka Google, saya buka YouTube, yang nongol itu rata-rata tentang makanan. Saya yakin Anda pasti pernah ngerasain ini. Saya juga punya cerita, saya punya teman, itu baru putus dari pacarnya. Kasian, putus kan. Pas dia putus, teman-teman semua, entah kenapa nih, pas dia buka YouTube, atau buka apa, itu yang keluar tuh kencan online. Tiba-tiba iklannya, Anda baru putus, kebetulan, mari download aplikasi ini dan temukan cinta sejati Anda. Waduh, ini bukan pengalaman pribadi ya teman-teman semua, tapi ini real. Pasti Anda pernah ngerasain. Anda suka makanan, ketemu iklan tentang makanan. Anda suka game, keluar tentang game. Anda suka anak-anak, keluar tentang anak-anak. Keindahan bisnis big data yang menyimpan perilaku kita, teman-teman. Oke, nah kita lanjut ke aplikasi kita. Nah, ini Vtube ya. Anda bisa nanti download di App Store dan Google Play Store, tapi ini masih dalam on proses Bapak Ibu, jadi sementara belum ada, Anda bisa minta link aplikasinya ke para pengguna Anda, sementara di Apple ini belum bisa ya, jadi Anda baru bisa di Android. Nah, biaya pendaftaran 100% gratis. Kenapa? Karena perusahaan itu tidak boleh menerima uang sepeser pun dari anggota. Kalau perusahaan ngambil untung dari anggota,
perusahaan ini jadi nggak sehat. Mungkin bisa dibilang jadi money game. Jadi keuntungan perusahaan itu cuma bener-bener dari profit iklan saja. Oke? Nah, nanti yang perlu Anda lakukan, pertama-tama adalah Anda perlu registrasi atau daftar. Nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Anda isi nomor HP, kata sandi Anda, masukin 2 kali, dan juga ntar request OTP dan CAPTCHA. Setelah itu Anda perlu verifikasi. Jadi nggak cuma daftar, verifikasi juga. Ini yang dibutuhkan. Nama lengkap, nomor KTP, dan juga kode referral. Oke, setelah itu Anda akan mendapatkan misi gratis. Nah, misi harian, jadi nanti Anda akan dapat misi. Misinya itu, Anda harus nonton 10 video. Kurang lebih satu video iklan itu 30 detik, jadi kurang lebih Anda harus nonton 10 iklan. Itu kurang lebih 5 menit deh. Ketika Anda selesai misi harian, Anda akan dapat poin yang nanti bisa dijadikan uang. Oke, tapi saya fokus dulu ke cara daftarnya. Jadi Anda perlu isi nih nomor telepon segala macam, terus verifikasi. Nah, nanti Anda nonton misinya, kan Anda dapat misi harian nih, Anda harus nonton 10 video. Yang perlu Anda tonton harus di bagian sini, teman-teman. Di bagian beranda atau home. Anda klik bagian ini, nanti Anda akan menonton iklan dari sana. Nah, ini Anda harus menonton sampai 10 kali. Kalau nggak nyampe 10 kali, Anda nggak akan dapat penghasilan. Jadi kalau nggak 10, Anda nggak dapat. Harus 10 kali nonton. Jadi ini harus sampai 10 atau 10 di sini nih. Oke, selanjutnya, ini cara minta OTP. Jadi Anda perlu klik, sebelum Anda klik minta OTP, pastikan Anda download Telegram dulu, Bapak Ibu. Karena kita bekerja sama dengan Telegram ya, jadi nanti OTP akan dikirimkan ke aplikasi Telegram Anda. Ya, nanti Anda tinggal masuk, cari namanya YouTube OTP Bot, nanti Anda ada step by step-nya, Anda bisa minta ke para pengundang Anda, cara dapetin OTP lewat Telegram seperti apa. Tapi nantinya kita dapat OTP dari Telegram ini, untuk masuk ke tadi ya, untuk bisa registrasi. Oke, nah Anda juga perlu pahami, di bagian login, sebelum login, Anda perlu daftar dulu, Anda perlu registrasi. Untuk registrasi, Anda klik di sini. Nah, ini tampilan registrasi yang tadi saya ceritain. Nah, ini registrasi atau daftar, Anda perlu pahami, daftar ini tempat untuk registrasi, bukan tempat untuk login. Jadi kalau Anda mau login, Anda masuknya lewat sini. Masukin nomor telepon, kata sandi, CAPTCHA, enter. Anda masuk. Sedangkan daftar ini untuk registrasi, bukan untuk login. Oke, ini yang saya bilang. Kita lanjut. Misi gratisnya itu nanti Anda ada misi, perlu diaktifkan terlebih dahulu. Di bagian misi, Anda bisa tanya lebih lanjut ke pengundang Anda, tapi Anda perlu perhatikan ini harus diaktifkan dulu nih. Kalau enggak, Anda nonton iklan sampai Anda hafal iklannya juga Anda nggak bakal dapat poin, Bapak Ibu ya. Jadi harus diaktifkan dulu. Nah, misi gratis ini akan berlaku selama 40 misi harian. Oke, ketika Anda selesaikan misi, Anda akan dapatkan 0,3 view point. Jadi Anda akan dapatin poin. Poin di YouTube ini namanya view point, atau kalau saya singkat VP. Jadi ketika Anda nonton 10 iklan, Anda akan dapat 0,3 VP. Oke. Nah, ini kan berlaku 40 hari. Jadi kalau selama 40 hari Anda nonton, total VP Anda akan ada 12 VP. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, hari pertama Anda nonton, sampai habis misi Anda selesai, Anda dapat 0,3 VP. Hari kedua, Anda selesaikan misi lagi, Anda dapat 0,3 VP lagi. Jadi total VP Anda 0,6 VP. Kalau selama 40 hari Anda selesaikan, total Anda akan dapat 12 VP. Oke. Nah, VP ini nanti Anda gunakan untuk beli paket misi. Jadi jangan diapa-apain dulu. VP ini dipakai untuk beli paket misi. Karena kalau Anda nggak punya misi, baik lagi ya, Anda nggak ada misi, Anda nonton iklan nggak, Anda jadi nggak bisa dapat VP. Jadi harus ada paket misi yang aktif. Oke. Nah, ingat ya, paket ini berlaku hanya 40 kali misi, perlu diperpanjang. Jadi kalau 40 hari udah habis, Anda perlu di-renew, diperpanjang. Oke, koneksi internet saya kelihatannya nggak stabil. Halo, tes. Ya. Jadi 40 kali setelah habis perlu diperpanjang. Kalau enggak, Anda nonton, Anda nggak dapat apa-apa. Nah, setelah 40 kali misi gratis Anda habis, Anda perlu perpanjang ke paket. Oke, paket pertama namanya paket bintang 1. Nah, ini sama kayak tadi hitungannya Anda akan dapat 0,3 VP per hari, berarti total Anda akan dapat 12 viewpoint. Nah, berarti profitnya itu adalah 2 VP. Karena setelah 40 hari Anda dapat 12 VP, tapi Anda perlu perpanjang 10-nya. Anda perlu perpanjang 10 VP. Jadi profit bersih Anda 2 VP. Dan Anda bisa aktifasi sampai 8 paket.
Jadi Anda bisa punya 8 paket bintang 1 nantinya. Sehingga total profit Anda nanti 16 VP, dan kalau dirupiahkan, nilai minimal 1 VP di sini adalah $1. Jadi kurang lebih kalau Anda sudah bisa aktivasi 8 paket, total penghasilan Anda per 40 hari dari nonton iklan saja itu Rp200.000. Oke, mungkin Anda masih nggak bisa langsung pahamin, nggak apa-apa teman-teman semua. Anda setelah ini bisa minta video marketing plan dari para pengguna Anda untuk Anda tonton, Anda pelajari lebih lanjut, atau besok nanti Anda ikut ruangan ini lagi, nonton lagi, dipahami lagi. Jadi saya tetap jalan dulu, saya nggak lama di sini. Oke. Nah, ada juga paket kedua, paket bintang 2. Harganya 100 VP, profitnya lebih besar, total aktivasinya juga lebih banyak. Intinya nanti semakin tinggi paket misi Anda semakin tinggi, profit Anda pun semakin tinggi. Oke. Di bintang 1, 200.000, 2, 1 juta, 3, 4 juta, 4, 7, 5, 20 juta, hingga bintang 6, 40 juta. Totalnya kalau Anda punya seluruh paket ini, Anda bisa dapat 70 juta per 40 hari dari nonton iklan saja. Oke. Nah, mungkin Anda masih kurang paham, baik lagi setelah ini tanyakan ke pengundang Anda, jelasin agar Anda dapat lebih paham. Oke. Nah, terus kita masuk ke referral point. Jadi ceritakan ke teman Anda. Jadi ini cara pertama untuk dapetin poin adalah dengan buka paket. Terus saya bilang personal point. Ada cara kedua dan cara ketiga. Cara kedua adalah Anda ceritakan ke teman Anda untuk bergabung. Oke. Syarat pertama untuk dapetin referral point, Anda harus selesaikan misi. Setelah itu, Anda akan dapat 5% dari personal point referral Anda. Contoh, misalkan, Anda punya referral, dia dapat 10 VP per hari. Anda akan dapat 5%-nya. 5% dari 10 VP itu kan 0,5 VP. Berarti per hari Anda akan dapat 6.700-an, per bulannya jadi 200.000. Oke, tapi misalkan referral Anda sudah menghasilkan 610 VP per hari, Anda akan dapat 5%-nya jadinya jauh lebih gede juga. 30 VP per hari, atau per hari 400.000, per bulan sampai 12 juta rupiah. Oke, ini cara kedua. Cara ketiga, untuk dapetin VP, ingat teman-teman, semakin besar database penonton Anda, semakin besar penghasilan Anda. Sama kayak YouTube, semakin banyak subscriber Anda, semakin besar penghasilan Anda. Nah, cara ketiga, itu namanya group point. Nah, group point ini dikumpulkan dari biaya penarikan semua member. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, ketika Anda punya VP, Anda mau cairkan jadi uang, itu akan kena biaya penarikan. Jadi misalkan saya punya 10 VP, saya mau tuker nih jadi $10, itu akan kena pajaknya, karena biaya potong, karena biaya penarikan. Biaya penarikan itu berapa, Pak? Ini saya jelasin. Kita ngomong dulu, biaya penarikan ini nanti akan ditentukan oleh experience. Oke? Experience itu jadi ketika Anda mereferalkan satu orang, Anda akan bertambah 50 experience. Tapi setiap kali Anda melakukan sebuah penarikan, experience-nya akan dikurangin 10. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja. Misalkan Anda nggak punya experience, Anda nanti akan kena biaya potong 50%. Jadi biaya penarikan. Jadi Anda mau tarik 10 VP, Anda kena biaya 5 VP. 5-nya ditarik. 5-nya buat Anda. Tapi misalkan Anda punya 200 experience. Oke, satu referral Anda dapat 50 experience. Berarti kalau Anda punya 4 referral, Anda punya 200 experience. Nah, Anda masuk ke level 2. Jadi biayanya pun lebih kecil. 35% kena potongnya. Jadi kalau Anda mau tarik 10 VP, Anda kena 35%-nya itu 3,5 VP. Oke? Dan begitu seterusnya. Jadi misalkan Anda di 200 experience, Anda melakukan penarikan. Anda kena 35% kan? Plus, Anda akan dikurangin 10 experience. Jadi experience Anda dari 200 akan sisa 190. Jadi berikutnya Anda mau menarik, Anda kan nggak hitung 200 nih. Jadi Anda masuknya ke level 1. Anda kena biaya 50%. Oke. Nah, kemudian ada syarat atau. Jadi nggak harus experience. Ini kan ada syarat penentu pertama, ada yang kedua. Jadi bukan dua-duanya harus Anda penuhi. Ini atau. Syarat kedua adalah referral selesai misi. Jadi misalkan Anda punya 2 referral yang selesaikan misi paket bintang 2, Anda akan kena biaya penarikan 35%. Dan seterusnya. Oke, ini bisa Anda tanya ke pengundang Anda untuk lebih jelasnya lebih jelasnya. Nah, ini kita ambil contoh ya, kayak tadi misalkan Anda mau tarik 30 VP, terus dicek Anda misalkan punya 400 experience, berarti Anda kena yang 30% nih. Nah, 30% dari 30 VP itu kan 9 VP. Jadi total yang perlu Anda bayarkan itu 39 VP, supaya dapat 30 VP. Oke, jadi semua member
seluruh ya, grup point ini bukan grup Anda doang, tapi seluruh VTuber se-Indonesia, itu ketika melakukan penarikan, akan kena biaya. Nah, biayanya ini, itu akan dikumpulkan jadi satu, jadi grup point. Jadi seluruh biaya penarikan dikumpulkan jadi satu, dikembalikan lagi ke member. Jadi biaya ini bukan untuk untung perusahaan, teman-teman, tapi untuk dibalikin lagi ke member. Dengan cara seperti ini. Ada rank-nya di grup poin 1 sampai 5 dari bronze, silver, gold, platinum, diamond, nama rank-nya. Di rank pertama, di rank bronze, Anda punya misi syaratnya itu punya 20 referral. Ketika Anda punya 20 referral, Anda akan dapat 15% dari biaya penarikan, total biaya penarikan di hari tersebut. Mungkin Anda tambah mabok, nanti saya jelasin habis ini, Anda juga bisa tanya ke pengguna Anda setelah ini. Oke. Nah, syarat grup poin semuanya ini sama, 20 orang ya, tapi bedanya kalau Anda di silver, 20 orang juga, ada syarat exposure, saya jelasin. Jadi gini, setiap paket itu punya nilainya, punya value. Paket bintang 1, nilai exposure itu 1 exposure. Paket bintang 2, nilai exposure-nya 10,33 exposure, dan seterusnya sampai bawah. Jadi misalkan Anda sudah punya 20 referral, kemudian total exposure tim Anda sudah mencapai 200 exposure. Jadi maksudnya misalkan Anda punya 200 orang yang punya paket bintang 1, berarti kan exposure Anda 200. Atau Anda punya 20 orang yang punya paket bintang 2, exposure Anda kan berarti 20 kali 10, 200-an juga. Anda akan masuk ke silver. Persenan Anda lebih gede, plus dapat gratis paket bintang 1. Untuk sampai gold, Anda perlu 2 besar dan kecil, jadi Anda punya beberapa tim nanti tim terbesar Anda, 2 tim terbesar Anda, exposure akan jadi 1, jadi namanya 2 besar. Oke. Nah, ini saya sarankan Anda nonton video marketing plan-nya agar lebih lanjut, tapi intinya Anda butuh 2 tim besar, total exposure 1.600 ditambah kecilnya itu 400. Nanti Anda tonton videonya, Anda lebih dalami, Anda dapat persenan lebih gede, makin sini nanti makin gede ya teman-teman, dapat gratis paketnya juga makin gede, ini juga syaratnya sama semua, 2 besar, 1 kecil semua. Nah, ini reward-nya ya, bonusnya yang tadi saya bilang, silver gratis bintang 1, gold bintang 2, dan seterusnya. Kita lihat nilainya. Bintang 1 nilainya 10 VP, kurang lebih 150.000. Nanti kalau Anda gold, Anda dapat bintang 2, nilainya itu kurang lebih 100 VP, dan seterusnya sampai bawah. Jadi total kalau Anda sampai diamond, total reward gratisan untuk Anda itu 165 juta rupiah. Oke, nah ini jika semua misi terus diaktifkan, maka profit Anda itu bisa sampai 44 juta per 40 hari. Nah, kita lanjut ke simulasi grup poin. Nah, asumsinya gini, misalkan, tadi kan saya bilang, misalkan saya transaksi, saya kena potong. Anda transaksi, Anda kena potong. Kita punya teman, misalkan di Papua, dia transaksi, dia akan kena potong. Nah, asumsi, biaya pemotongan atau biaya penarikan semua member, itu sudah mencapai 200.000 VP per hari. Oke. Nah, di bronze nanti akan dapat 15% dari 200.000 VP. Di silver 20%, gold 30%, dan seterusnya. Ya, kita ambil contoh di bronze. Berarti 15% dari 200.000 VP ini adalah 30.000 VP. Nah, nanti dilihat lagi. Jatahnya bronze ini kan berarti 30.000 VP di hari tersebut. Nanti dicek yang memenuhi syarat, yang kualifikasi sampai bronze, ada berapa orang. Misalkan sudah mencapai 1.790 orang, nanti 30.000 ini akan dibagikan ke 1.790 orang. Bukan per orang dapat 30.000, tapi 30.000 dibagi sama orang-orang ini. Hasilnya itu berarti dapat 16,75 VP per hari. Berarti kurang lebih 200.000 per bulan 6,6 juta. Ini di bronze, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di samping, itu makin gede. Di silver bisa sampai ratusan VP, bahkan bisa sampai di diamond ribuan VP per hari, tergantung biaya penarikan di hari tersebut. Oke. Nah, ini tampilan di VTube nantinya. Anda perlu pelajari juga nih, ada namanya personal exposure dan juga referral exposure. Nah, di personal exposure ini, hitungannya tuh kayak gimana? Hitungannya, personal exposure sama referral exposure ini, nanti Anda kalikan 0,3, itu akan jadi view point Anda. Oke, contoh, kita ambil contoh. Misalkan, di sini kan exposure-nya 19,33 nih, personal exposure-nya. Berarti dikalikan 0,3, hasilnya 5,7 sekian. Sedangkan di referral exposure, ini 1, kita kalikan juga dengan 0,3, hasilnya 0,3 VP. Jadi, total VP Anda, kalau keadaan exposure Anda seperti ini,
Anda akan dapat VP setelah menyelesaikan misi itu 6, sekian. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat nih tampilannya history VP Anda. Ads reward itu artinya VP yang didapat dari personal point dan referral point. Reward terbatas artinya ya promo terbatas ya. Terus event reward itu promo dengan batas waktu. Reward tim ini group point. Membeli misi ini warnanya merah ya. Berarti yang biru ini pemasukan. Ada VP masuk ke akun Anda. Merah ini berarti ada VP yang Anda bayarkan, Anda potong. Membeli misi. Membeli misi ini berarti VP dipotong karena Anda beli misi. Nah, ini penarikan uangnya, teman-teman. Anda bisa nonton juga video tutorial exchange counter. Anda bisa tanya ke pengguna Anda untuk bisa lebih paham. Oke. Nah, nilai satu VP akan berubah-ubah tiap hari. Tapi minimalnya adalah $1. Kita ambil contoh. Misalkan, A ini ingin menjual 30 VP miliknya. Oke. Misalkan satu VP, kala itu sudah menjadi $2. Jadi satu VP, anggaplah kita anggap 27.000. Berarti 30 VP ini harganya kan 800 ribuan. Nanti VP yang dijual oleh si A ini akan dibeli oleh perusahaan. Jadi perusahaan akan transfer ke si A itu 810.000. Jadi A jual VP, perusahaan akan transfer ke si A 810.000. Dibeli VP-nya oleh perusahaan. Tapi teman-teman, karena banyak orang yang ingin beli VP juga, perusahaan kan nggak jual VP. Dan banyak orang pengen beli VP. Biar mulainya lebih cepat. Nah, karena itu perusahaan kasih kesempatan untuk member lainnya beli VP ke si A. Jadi nanti bisa aja si B, ada orang pengen beli VP ke si A. Nah, si B ini nanti akan transfer ke si A 810.000. Jadi perusahaan akan beli VP Anda, tapi sebelum itu, VP Anda itu ditaruh di market, dikasih kesempatan untuk member lainnya beli VP Anda dulu. Oke. Nah, ini total penarikan uang per hari sampai 2.000 VP. Anda bisa tarik ya. Anda juga bisa transfer poin, maksimal sehari juga 2.000 VP. Per transaksi masing-masing sama-sama 300 VP per transaksi. Nah, Anda juga bisa dapat extra benefit. Pertama dapat shopping voucher, teman-teman ya. Jadi Anda tinggal klik check-in, Anda dapat $20 voucher per hari untuk Anda pakai di e-commerce kita. Jadi nanti kita akan buat e-commerce, nantinya Anda bisa pakai voucher itu di sana. Oke. Nah, Anda juga bisa tambahan voucher tergantung paket tertinggi Anda. Jadi misalkan Anda punya paket bintang 1, Anda akan dapat tambahan voucher $5. Jadi $25 per check-in. Atau kalau Anda bintang 2, Anda dapat 20 plus 10 dan berikutnya. Jadi dilihat dari paket tertinggi Anda. Nanti Anda akan dapat tambahan voucher. Terus Anda juga bisa pasang iklan ya. Jadi Anda bisa pasang iklan Anda di aplikasi kita juga. Nanti biayanya Anda bisa lihat di aplikasi dan juga dibayar dengan poin. Oke. Nah, mungkin Anda bingung cara kerjanya kayak gimana, Pak, tapi saya bukan berdarah YouTuber, Pak. Saya bukan berdarah VTuber. Saya kayaknya nggak bisa deh. Tenang aja, kita punya bisnis school-nya. Jadi Anda akan diberikan langkah dan pelatihan untuk bisa jalankan bisnis ini dan sukses. Nah, langkah kerjanya, pertama Anda perlu check-in, supaya Anda dapat gratisan, kan lumayan ya gratis $20 voucher per hari. Nah, setelah itu Anda perlu selesaikan misi, teman-teman. Jadi jangan lupa nonton 10 iklan per hari. Setelah itu, cari 20 referral agar Anda bisa mendapatkan group point, karena dari situ Anda bisa lihat ya, per hari bisa puluhan hingga ratusan hingga ribuan VP per harinya. Jadi kita perlu selesaikan 20 referral, kemudian di-repeat. Jadi diulangin terus aja. Oke. Nah, pastikan Anda hadir ke event dan training yang direkomendasikan oleh pengguna Anda. Oke, ini terakhir kita ada special promo. Jadi untuk 250.000 member pertama yang terverifikasi akan mendapatkan free 0,3 VP per satu referral. Jadi misalkan saya ngajakin Anda download pakai link referral saya akan langsung dapat free gratis 0,3 VP. Misalkan saya ngajak 10 orang, kalau misalkan saya ngajak 10 orang, saya berarti akan dapat 10 kali 0,3 VP. Totalnya saya akan dapat 3 VP, teman-teman. Nah, promo ini terbatas, sebentar lagi kayaknya habis, jadi Anda bisa persiapkan teman-teman Anda coba ajak-ajakin dari sekarang. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Ingat teman-teman, jangan your big opportunity may be right where you are now, jadi bisa aja peluang terbesar Anda, ini yang sedang Anda lihat saat ini. Oke, mungkin segitu aja dari saya Paulus Sanwijaya, selamat malam, terima kasih.